सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन. Kenapa kaum kufar Quraisy ikut bersujud bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan bagaimana kegagalan delegasi kaum Quraisy untuk menghasut Raja Negus? Itu yang akan kita bahas pada episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang berbahagia, mari kita sama-sama mengikuti jejak sang Rasul. Ya qalbi yazkur Ahmada Aynal huda mufnil ida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pemirsa MTA rahimakumullah, ada sebuah peristiwa yang direkayasa berkenaan tentang sujudnya kaum kufar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan hijrah ke Habsyah. Perlu untuk disebutkan bahwa beberapa sejarawan telah mengutip cerita yang aneh berkenaan dengan kaum kafir Mekah yang bersujud dan menyebabkan kembalinya muhajirin dari Habsyah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra, yakni apakah kalian melihat ke arah Lata, Uzza dan Manat, berhala orang-orang musyrik? Kemudian setan mengambil keuntungan dari semangat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dan membujuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca kalimat tersebut, yakni tilkal goronikul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Lata, Uzza dan Manat adalah berhala yang begitu mulia dan hendaknya kalian mengharapkan syafaat darinya. Pemirsa MTA, ketika kaum Quraisy mendengar kalam ini, kemudian mereka terdiam bahwa keagungan dan kekuatan berhala mereka telah diterima. Lalu kaum Quraisy pun ikut bersujud bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain daripada itu, para sejarawan juga menulis bahwa setelah kejadian itu, pada waktu yang bersamaan malaikat Jibril datang kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah bahwa ada kesalahan, dan setelah membuang ayat yang diwahyukan setan, lalu malaikat pun mewahyukan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wahyu ilahi yang sekarang ada dalam Al-Quran. Dan demikianlah kaum Quraisy pun marah. Namun ketika kabar palsu tersebut telah sampai ke Habsyah, maka itulah yang terjadi yang menyebabkan muhajirin kembali pulang dari Habsyah. Pemirsa MTA rahimakumullah, hendaknya diingat bahwa kisah ini semuanya adalah rekayasa dan dari segala aspek rasional tidak terbukti kebenarannya, bahkan yang terbukti adalah kedustaannya. Yang pertama adalah para ahli hadis terkemuka dan para imam hadis
seperti Alamah Aini, Qadi Ayaz, dan Alamah Nawawi telah menjelaskan dan menguraikan dengan rinci bahwa mereka membuktikan kisah itu adalah salah dan direkayasa. Kemudian yang kedua, banyak imam hadis tidak meriwayatkan hingga kisah ini. Misalnya di dalam Sihah Sittah tidak sampai mengarah kepada kisah ini, walaupun di dalam Sihah Sittah sendiri disebutkan pembacaan surah An-Najm dan kaum Quraisy ikut bersujud. Sehingga jelas bahwasanya riwayat ini ada, namun mereka menolaknya dengan menganggap kisah itu adalah salah dan tidak layak untuk diyakini. Kemudian yang ketiga, para mufassirin terkemuka seperti halnya Imam Razi menetapkan kisah ini adalah sia-sia dan dusta. Kemudian di antara para sufi terkenal seperti Ibnu Arabi telah menulis bahwa kisah tersebut adalah kisah yang tidak ada satupun kebenaran di dalamnya. Yang keempat, surah An-Najm ini saja yang dari awal hingga akhir banyak sekali penentangan-penentangan terhadap kemusyrikan. Lantas, mana mungkin bisa dimasukkan pemikiran kemusyrikan secara jelas? Ini bertentangan dengan maksud dan tujuan surat An-Najm sendiri. Kemudian yang kelima, dari segi pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menegakkan tauhid dan penolakan terhadap berhala. Lantas, apakah mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menundukkan kepala untuk menyembah berhala demi menyenangkan kaum kafir? Sekali-kali tidak. Pemirsa MTA rahimakumullah, walaupun ada sebuah penjelasan yang memungkinkan untuk kisah ini, sebagaimana Allamah Qastalani dan Zurqani telah menulisnya. Kemudian kisahnya adalah ketika Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat-ayat surah An-Najm di halaman Ka'bah sesuai dengan riwayat Bukhari yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada saat itu ada di antara setan-setan Quraisy, ada di antara para pemimpin Quraisy mencampurkan kata-kata tilkal gharanikul ula. Karena memang terbukti bahwasanya ketika dibacakan Al-Quran Syarif, kebiasaan kaum kufar Quraisy adalah mereka membuat kegaduhan guna menyingkirkan pengaruh Al-Quran tersebut. Hal ini pun tercantum dalam Al-Quran bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Dan orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini, dan buatlah kegaduhan terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Quran Surat Hamim Sajdah ayat 27. Pemirsa MTA rahimakumullah, penjelasan ini pun memperkuat bahwasanya pada masa jahiliyah kebiasaan kaum Quraisy adalah mereka selalu mengelilingi Ka'bah dengan membaca kalimat tilkal gharanikul ula. Dikutip juga dalam Majmul Buldan jilid 5, pembahasan tentang kata Uzza. Jadi tidak mengherankan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat-ayat surah An-Najm,
Lalu seseorang di antara kaum kufar Quraisy memasukkan kalimat tersebut sebagai kebiasaan mereka di sana. Dan demikianlah terjadi kesalahpahaman bahwasanya di antara sebagian orang mungkin kalimat ini pun keluar dari mulut berberkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari segi waktu sendiri, hijrah ke Habsyah terjadi pada bulan Rajab 5 Nabawi. Dan tanggal sujud dijelaskan pada bulan Ramadan tahun 5 Nabawi. Sedangkan para muhajir pulang ke Mekah pada bulan Syawal tahun 5 Nabawi. Hal ini seakan-akan di antara masa permulaan hijrah dan kembalinya muhajirin dari Habsyah ke Mekah hanya membutuhkan waktu 2-3 bulan saja. Padahal pada masa itu untuk pergi dari Mekah ke Habsyah terlebih dahulu harus melakukan perjalanan ke selatan. Kemudian berlayar menggunakan kapal yang tidak dapat diperoleh setiap saat. Kemudian sampai ke pesisir pantai Afrika dengan melintasi Laut Merah. Sampai di pesisir Afrika, mereka harus tiba ke Aksum, yakni pusat kerajaan Habsyah pada saat itu, yang jarak dari pesisir ke sana tidaklah sedikit. Jadi melakukan 3 perjalanan, yakni hijrah dari Mekah ke Habsyah, kemudian menyebarkan rumor dari Mekah ke Habsyah, kemudian yang ketiga pulang dari Habsyah ke Mekah merupakan perjalanan yang sulit pada saat itu. Pemirsa MTA rahimakumullah, kemudian dikisahkan juga bahwasanya kaum kufar Quraisy mengutus delegasinya untuk menghasut Raja Negus, yakni mereka adalah Amr bin Al-As dan Abdullah bin Rabi'ah. Mereka berangkat dari Mekah ke Habsyah dan menjumpai Raja Negus. Mereka berkata, wahai Raja yang mulia, beberapa kaum bodoh kami telah meninggalkan agama nenek moyang kami dan mereka telah masuk ke dalam agama baru yang bertentangan juga dengan agama Anda. Dan orang-orang ini mengatakan yang telah menimbulkan huru-hara di negara dan sekarang sebagian di antara mereka lari dari sana dan datang ke sini ke negara Anda. Jadi kami mohon Anda kirimlah mereka untuk pulang bersama kami. Kemudian Raja Negus memanggil kaum muslimin muhajirin untuk masuk ke dalam kerajaan. Dan Raja Negus meminta kepada mereka seraya bertanya, kegiatan apa dan agama apa yang kalian tampilkan? Hazrat Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjawab pertanyaan raja. Wahai raja, kami adalah orang bodoh, menyembah berhala, memakan bangkai, tenggelam dalam perbuatan buruk, terpisah dari hubungan keluarga, kemudian melakukan transaksi tidak jujur dengan tetangga kami, dan orang-orang kuat di antara kami merampas hak-hak orang-orang lemah. Dalam kondisi inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang Rasul yang kami semua ketahui kebangsawanannya, kejujurannya, dan amanahnya di antara kami semua. Beliau mengajarkan tauhid kepada kami, memerintahkan kami untuk berhenti menyembah berhala, kemudian memerintahkan kami untuk berkata jujur, menjaga amanat, menyayangi teman, dan mengajarkan kami untuk berbuat baik terhadap tetangga. Beliau melarang kami untuk berbuat buruk, berdusta, memakan harta anak-anak yatim, serta memerintahkan untuk menghentikan pertumpahan darah dan memerintahkan kami beribadah kepada Allah.
Kami pun beriman kepada beliau dan mengikuti beliau. Namun karena alasan ini kaum kami marah kepada kami. Kemudian mereka menimpakan siksaan serta penderitaannya kepada kami. Sehingga kami ditimpakan berbagai macam siksaan. Serta mereka ingin menghentikan kami dari agama ini dengan cara paksaan hingga kami keluar dari negara kami karena penderitaan. Kemudian kami datang untuk berlindung di negara Anda. Jadi wahai Raja, kami berharap bahwa kami tidak akan dizalimi di bawah kekuasaan Anda. Raja Negus pun sangat terkesan dengan pidato ini dan berkata kepada Hazrat Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu, kalimat yang dilontarkan kepada kalian itu, ceritakanlah kepadaku. Kemudian atas hal itu, Hazrat Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan dengan membacakan ayat permulaan surah Maryam dengan sangat merdu. Setelah membacakan ayat ini, Raja Negus pun berlinang air mata dan dia berkata dengan nada pilu, demi Tuhan, kalimat ini dan kalimat Al-Masih, kami nampaknya berada pada satu sumber cahaya yang bersinar. Setelah mengatakan ini, Raja Negus pun berkata kepada delegasi Quraisy, kemudian, kalian kembalilah pulang, aku tidak akan mengirim orang-orang ini bersama kalian. Akhirnya delegasi Quraisy pun pulang dengan tangan kosong. Pemirsa MTA rahimakumullah, itulah sejumput kisah bahwasanya bagaimana rumor itu terjadi dan bagaimana kaum kufar Quraisy menyebarkannya. Kemudian tidak sampai di situ, kaum kufar Quraisy pun tidak sabar dan terus-menerus ingin bahwasanya kaum muslimin terus disiksa oleh mereka sampai-sampai mereka mengutus delegasi mereka ke Raja Negus yang ada di Habasyah. Semoga kita semua dapat menarik kesimpulan bahwasanya kisah-kisah yang kita terima tidak bisa kita makan dengan langsung, tetapi harus kita saring dan kita ketahui sejarah serta kisah sebenarnya. Dan ini juga mengajarkan kita bahwasanya walaupun sang Raja Negus merupakan Nasrani pada saat itu, tetapi dengan keadilan dan ketegasan dia dapat melindungi kaum muslim yang ada di Habasyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.